Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya, Ayam, di acara Ayam Maya. Nuklir. Bayangkan sebuah sumber energi yang sangat besar. Bayangkan energi yang bisa menghidupi 1 juta orang hanya dengan satu reaktor. Bayangkan sumber energi yang sangat-sangat bersih, sehingga dia tidak menghasilkan polusi sama sekali. Bayangkan energi yang baru dan bersih, atau bisa disebut nuklir. Anyway, nuklir kedengarannya seperti sumber energi yang sangat sempurna, sangat gak mungkin gitu. Apa emang mungkin ada sumber energi yang sangat bersih sampai gak ada polusinya, yang bisa ngehidupin 1 juta orang hanya dengan satu reaktor? Masa sih gak ada kekurangannya? Gimana kalau ada kekurangannya? Ledakan nuklir. Apa sih yang bakal terjadi kalau salah satu dari reaktor nuklir itu lepas pengawasan, terus kepanasan, terus meledak? Well, ya, tahap pertama, bola api. Ketika suatu reaktor nuklir meledak, akan terbentuk sebuah bola api yang panasnya sama dengan inti dari matahari. Dan bola api ini mengandung 100% dari radiasi ledakan nuklir tersebut. Kemudian, tahap kedua, 85% dari radiasi nuklir akan menciptakan sebuah air blast atau shock wave yang isinya adalah thermal radiation, dan itu sangat-sangat panas. Itulah yang membentuk mushroom cloud itu. Dan kemudian, setelah ledakannya selesai, 15% sisanya akan tetap berada di wilayah ledakan nuklir tersebut sampai bertahun-tahun. Dan 15% sisanya ini, itulah radiasi yang sangat berbahaya, karena mereka bisa tinggal di daerah itu selama bertahun-tahun dan menyebabkan banyak kerugian bagi lingkungan sekitarnya, terutama untuk manusia. Beberapa manusia yang terkena radiasi nuklir, beberapa ada yang langsung meninggal, ada yang terkena kanker, dan ada yang bermutasi. Sebagai contoh, pada tahun 1986, salah satu reaktor, tepatnya reaktor nomor 4 di Chernobyl, meledak. Dan ini disebut-sebut sebagai kecelakaan nuklir terbesar di dunia. Dari ratusan ribu korban ledakan nuklir itu, beberapa ada yang langsung meninggal, dan beberapa ada yang terkena kanker. Dan yang dua itu termasuk beruntung, karena sisanya terkena mutasi. Nah, apa sih itu mutasi? Mutasi itu adalah ketika sel tubuh kita berubah fungsi. Jadi, sel-sel tubuh manusia itu terdiri dari banyak molekul, dan molekul-molekul itu terdiri dari beberapa atom. Atom-atom ini terdiri dari proton, neutron, dan dikelilingi oleh elektron. Nah, ingatkan tadi yang kita bahas tentang 15% dari ledakan nuklir itu tetap tinggal selama bertahun-tahun? Nah, radiasi-radiasi nuklir itu yang 15%. Mereka adalah kumpulan gelombang-gelombang yang bisa menendang atau menekan keluar elektron-elektron dari atom-atom tersebut. Dengan kata lain, kalau elektronnya berkurang atau bertambah, atomnya berubah. Kalau atomnya berubah, molekulnya berubah. Ketika molekulnya berubah, selnya juga berubah. Itulah kenapa bisa banyak ada sel-sel yang seharusnya nggak tumbuh malah jadi tumbuh, dan yang harusnya mereka tumbuh malah nggak tumbuh. Nah, sebagai contoh, kalau dari manusia ya, ada anak-anak yang lahir dengan kakinya besar banget, tapi tubuhnya tuh kecil biasa gini, kurus, kerempeng, tapi kakinya tuh raksasa. Ada anak-anak yang lahir cuma dengan mata satu, ada yang lahir kakinya cuma satu, tangannya cuma sebelah, dan itu dari manusia. Chernobyl ini letaknya tuh dekat sungai Pripyat namanya. Dan banyak binatang-binatang hutan tuh yang minum dari sungai itu. Otomatis mereka minum air yang sudah kena radiasi. Dan ketika berkembang biak, jadinya hewan-hewan mutasi. Sebagai contoh, ada domba yang kakinya tuh 7. Ada keledai yang kepalanya 2. Ada juga rusa yang kakinya 5. Dan semua mutasi-mutasi ini, ya inilah, ini sisi terburuk dari nuklir kalau tanpa pengawasan yang baik.
Ya emang sih tenaganya kuat, emang tenaganya tuh bersih, nggak ada polusi sama sekali. Tapi ya kalau sedikit aja manusia ceroboh dalam menggunakan nuklir, iya Chernobyl hasilnya. Ya tapi kita sama-sama beruntung aja, sama-sama bersyukur ya. Karena di Indonesia tuh nggak ada lah gitu, nggak ada lah kecelakaan nuklir, nggak ada kok, nggak ada.